kita langsung mulai. Ini ada persamaan kuadrat mempunyai akar-akarnya katanya A sama B ya. Nah, nilai terkecil dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, misalkan ini adalah N ya. Misalkan ini N. Nah, N-nya ini kalau kita faktorkan ya, ini kan sebenarnya jadinya adalah A plus B dikuadratin kan, ya nggak? Nah, A plus B kuadrat. Nah, A plus B di sini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Kalau A plus B berarti di sini adalah min B per A ya. Min B per A. Karena di sini X1 sama X2-nya akar-akarnya. Nah, min B per A-nya berarti bukan plus ya, tapi min ya. Sorry. Karena ini min 2 ya. Oke. Atau jangan digituin deh. Ternyata enakan biasa aja. Jadi ini tetap aja ya. Kalau ini kita jabarkan nih, A kuadrat plus B kuadrat jadinya adalah A plus B kuadrat min 2AB gitu kan ya. Nah, terus ini dikurang 2AB gini ya. Nah, maka jadinya A plus B kuadrat min 4AB gini ya. Nah, A plus B nya yang tadi min B per A ya. A plus B nya min B per A. B nya adalah ini nih, minus 2M plus 3. Nah, A nya 4 ya. Nah, jadinya positif ya, 2M plus 3 per 4. Terus A kali B nya berarti C per A, yaitu M plus 1 per 4. Nah, udah tinggal kita substitusi deh ya. Kita substitusi di sini. A plus B nya berarti ini dikuadratin ya. Saya langsung aja deh. Kalau ini dikuadratkan jadinya 4M kuadrat. Ini kali 2 berarti plus 12M plus 3 kuadrat 9 ya. Per 4 kuadrat 16. Nah, terus ini dikali 4 ya. Kalau dikali 4 berarti hilang perempatnya. Jadi sisanya adalah minus M plus 1 gitu kan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal diapain nih kalau kita mau cari nilai terkecilnya ya kan, dari n-nya ya, dari n-nya nih, dari n-nya agar minimum. Berarti kita cari turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Ini kita langsung turunin aja ya. Ini kalau kita turunkan jadinya berapa nih? 8M. Ini kalau diturunin 12. Ini masing-masing tetap ya dibagi 16 dibagi 16. Ini kalau diturunin jadi min 1 ya. Ini kalau diturunin 0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, udah pindah ke sebelah kanan, 8M plus 12 per 6 sama dengan 1 ya. Nah, 16 nya pindah jadi 18M plus 12 sama dengan 16. Ini dikurang 12 jadi 4 ya. Berarti 8M 4, berarti M nya setengah ya. 4 per 8, jadi M nya setengah. Nah, jadi nilai ini akan minimum gitu kan, yang paling kecil ya, pada saat M nya setengah. Jadi kita substitusi aja nih M nya setengah gitu. Oke. Nah, jadi masukin setengah. Ini kayak kita geser dikit ya. Jadi ini 1/16 deh saya tulis ya, 1/16. Dalamnya 4 dikali, kan setengah dikuadratin jadi 1/4 ya. Terus ditambah 12 dikali setengah, terus ditambah 9 dikurang M nya setengah. Setengah tambah 1 jadi 3/2 ya. Nah, ini coret. Ini dibagi 6. 6 tambah 9 15 tambah 1 16. Dibagi 16 berarti 1 ya. 1 dikurang 3/2 berarti jadinya min setengah. Nah, nilai minimumnya berarti min setengah. Ada nggak nih? Nah, yang A jawabannya. Oke, ini ada
persamaan ya. Di sini ada sifat-sifat logaritma sih. Jadi kalau ada pangkat A gitu ya, misalkan A dipangkatin A log C gitu misalkan. Nah, kalau ini sama-sama A antara basis dengan basis eksponennya ya, basis logaritma dengan basis eksponennya, berarti sama dengan C ya. Sama dengan C. Oke. Nah, berarti yang atas jadinya 3x ditambah 5y sama dengan 4 gitu. Terus yang bawah nih akar dari ini kan sama-sama B ya, jadi ambil yang belakangnya aja 4. Terus ini akar pangkat 3 dari 216. 216 tuh 6 pangkat 3 kan. Nah, berarti sama dengan 6 ya. Berarti X dikurang 3Y sama dengan 6 gitu. Oke. Nah, selanjutnya diapain nih? Kita eliminasi aja ya. Dikali berapa enakan? Dikali 3 ya, yang bawah deh, dikali 3. Ini kalau dikali 3 ini jadi 3. Ini berapa? 9. Ini 18 ya. Nah, tinggal kita eliminasi. Ini habis. Terus ini jadi positif ya, min sama min. Jadi 14Y sama dengan minus 14. Nah, berarti Y-nya min 1. Y-nya min 1. X-nya berapa? Ya, kita ambil dari yang di sini ya tadi. Berarti X min 3 kali min 1 jadi plus 3 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, udah. Selanjutnya tinggal ke yang ditanya deh ya. Yang ditanya A-nya kan. Dari yang ini ya. Nah, dari yang ini jadinya 3 log A sama dengan X tambah Y. Berarti 3 tambah min 1 adalah 2. Nah, sifat logaritma kan berarti jadinya A sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini jawabannya. Yang C. Ini trigono ya, trigono. Kalau apa namanya? Ada rumus trigono yang kalau cos 2A itu kan kalau dijadikan sin jadinya 1 min 2 sin kuadrat A ya, jadi setengahnya. Jadi kalau di sini 2A, ini jadi 1A. Nah, kalau kita jadikan sin ya, ini tinggal dipindah, berarti jadinya sin sin A gitu kan ya, sama dengan ya nanti jadinya apa tuh? Kalau kita pindah-pindahkan jadinya 1 min cos 2A. Nah, per 2. Terus diakarin deh ya, diakarin. Nah, jadinya ini ya. Jadinya bentuknya ini apa namanya? Sin A-nya gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kalau misalkan ini 2A, ini 1A ya. Tapi kalau di sini misalkan ini 1A ya, berarti ini jadi setengahnya, setengah A gitu, setengah A. Nah, berarti ya enggak? Ini kan setengah alfa nih yang di sini nih. Ini setengah alfa. Nah, berarti ya, berarti bentuknya ini sama dengan ya, ini sama aja nih, sin setengah A gitu kan, sama dengan akar dari 1 min cos 1 min cos A ya di sini. Nah, per 2. Nah, berarti ini bisa kita ganti nih sama dengan akar 1 min cos A per 2. Nah, sama dengan akar X min 1 per 2X gitu kan ya. Nah, ini kita kuadratkan, berarti akarnya hilang. 1 min cos A per 2 sama dengan X min 1 per 2X ya. Duanya coret deh gitu ya. Terus pindah ke sebelah kiri deh. Pindah ke sebelah kiri, jadinya 1 dikurang X min 1 per X ya. Nah, sama dengan cos A. Ini cos A. Cos alfa ya, karena di sini alfa. Saya ganti deh, sorry. Alfa. Ini X ya. Nah, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Nah, ini samakan aja penyebutnya ya. Berarti ini dikali X per X ya. Jadinya X dikurang X habis. Min sama min jadi plus ya. Jadi 1 per X jadinya. 1 per X sama dengan cos alfa. Nah, cos alfanya 1 per X. Berarti kita buat segitiga siku-siku dengan sudutnya alfa, ya enggak?
cos itu kan samping miring ya. Nah berarti sampingnya 1, miringnya X. Nah depannya tinggal kita cari pakai Pitagoras, sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat, yaitu 1. Nah maka tangan alfa apa? Desa ya, depan samping. Nah depannya ini X kuadrat min 1, sampingnya 1. Nah jawabannya ini nih, karena sudut lancip positif ya. Kalau sudut lancip di kuadran 1. Nah berarti jawabannya adalah akar X kuadrat min 1, yang D. Nah ini ada sekan itu kebalikan cos ya. Nah berarti kalau kebalikan cos, kalau kita tulis ini theta mendekati 90 ya, saya langsung aja deh, mendekati 90. Berarti seper ya. Nah jadi kalau kita tulis ini seper cos kuadrat theta per seper cos kuadrat 5 theta. Nah jadi sama aja kalau kita tulis ya, ini kan sama-sama kuadrat ya, jadi kuadratnya kita keluarkan gitu. Nah ini jadinya kebalik ya, ini jadi ke atas, ini pindah ke bawah kan, jadinya cos kuadrat 5 theta dibagi cos kuadratnya udah hilang ya, ya. Nah kan kuadratnya saya keluarkan theta ya. Nah kalau limit itu tetanya bisa masuk ke dalam kuadratnya, jadi saya langsung masukin aja ya limitnya dalam kurung. Nah limit ini terus dikuadratin, itu boleh sifatnya ya. Nah berarti kalau kita masukin 90 0 ya, ini kan cos 450 itu kalau satu putaran ya, satu putaran 360 nih, sampai sini 360 ya. Nah terus ditambah 90 lagi ya kan, ditambah 90 lagi jadinya 450 derajat ya, jadi satu putaran lebih. Nah berarti 450 derajat itu sama aja cos 90 ya. Cos 90 0 ya, berarti ini 0, ini juga 0 ya. Nah 0 per 0, kalau bentuknya 0 per 0 boleh kita pakai hopital ya. Jadi kita pakai teori hopital. Nah berarti kita masukin. Nah ini kalau cos diturunkan jadi min 5 sin 5 theta. Nah kalau ini diturunin minus sin theta ya enggak, dipangkatin 2. Nah ini min sama min jadi positif ya. Nah kita masukin, berarti tadi ya sama ya, berarti kalau sin 90 sin 450 itu sama aja sin 90. Sin 90 1, ini juga 1, berarti jadinya 5 dikali 1 per 1, terus dikuadratin. Nah jadi 5 kuadrat 25 deh jawabannya. Yang B jawabannya. Ini bisa kita langsung kuadratin ya. Jadi misalkan sin X min cos X kuadrat. Nah berarti sebelah kanannya juga dikuadratin gitu kan ya. Berarti jadinya kalau ini dikuadratin jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurang 2 sin X dikali cos X sama dengan P kuadrat. Nah ini kan ada rumus identitas ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Nah kalau yang ini ya jadinya apa? 2 sin cos adalah sin 2X ya, sama dengan P kuadrat gitu. Nah udah tinggal kita tukar, jadinya 1 min P kuadrat adalah sin 2X. Nah yang ditanyakan sin 2X ya. Jadi jawabannya ini nih, 1 min P kuadrat, yang E jawabannya. Nah untuk soal ini kita bagi dulu aja ya. Jadi kalau kita bagi di sini X kuadrat ditambah 4X dikurang 1. Nah dibagi X kuadrat min 1. Nah berarti biar sama, ini kan udah sama X kuadrat, ini juga ada X kuadrat ya, berarti dikali 1. Berarti 1 dikali X kuadrat 1 dikali min X 1 dikali min 1 jadi min 1. Nah terus dikurang ya, kalau pembagian mah ini habis,
sisanya 4x doang ya. Ini juga habis ya, sisanya 4x. Nah berarti ini inget ya, ini adalah hasil bagi. Nah ini sisa kan, ini sisa. Nah berarti integralnya itu sama dengan integral hasil baginya 1 kan, hasil baginya 1, berarti 1 gitu kan, ditambah gitu ya, ditambah sisanya adalah 4x. Nah kalau sisa itu masih tetap dibagi sama pembaginya ya, x kuadrat min 1. Nah integral dari ini nih dx gitu ya, dx. Nah atau kita pisah deh ya, kalau seperti ini kan sifatnya bisa kita pisah ya, jadinya integral dari 1 dx ditambah integral dari 4x per x kuadrat min 1 dx ya. Nah jadi kita pisah. Nah integral dari 1 adalah x gitu kan ya, ditambah integral dari ini. Nah ini kita pakai substitusi ya. Nah jadi kita pakai substitusi, kita misalkan u nya adalah x kuadrat min 1. Nah kalau kita turunkan du nya per dx ya, atau langsung aja deh, ini turuninnya jadinya 2x ya. Nah du per dx ya, dx nya langsung saya pindahin ke kanan aja deh, dx gitu. Oke. Nah jadinya du nya sama dengan 2x per dikali dx ya, 2x dikali dx. Nah ini 4x, 4x nya kita rubah dulu biar ada 2x ya, berarti 2 dikali 2x gitu kan ya. Nah 2x dikali dx adalah du gitu. Nah berarti ini jadinya apa, integral dari 2 dikali, nah ini kan 2x dx adalah du ya, du. Nah yang ini udah jadi u kan ya, x kuadrat min 1 nya berarti jadinya 1/u ya, 1/u. Nah udah deh tuh, integral dari 1/u apa, jadinya len ya. Nah jadinya 2 dikali len mutlak u gitu plus c ya. Jadi integral dari 1/u adalah len ya, len mutlak u gitu. Nah udah balikin lagi, u nya tadi apa, u nya adalah tadi adalah ini ya, x kuadrat min 1, berarti jadinya x ditambah 2 dikali len mutlak x kuadrat min 1. Nah plus c deh, ini jawabannya. Yang mana nih? Yang D ya jawabannya. Langsung ya. Di sini yang ditanya ya, x adalah sudut antara ACH dengan EGD. Yang ditanya sin 2x-nya ya. ACH mana nih ACH? Ini ya, ACH segitiga sama sisi ya, karena ini sisinya diagonal sisi semua. Nah, ini ACH sama EGD. EGD juga sama. Ini segitiga sama sisi ya, EG. Terus D di sini ya, ini D-nya. Nah, di sini. Nah, gimana nih sudut antara dua bidang ya? Kalau segitiga sama sisi diwakilkan garis tingginya ya. Jadi, kalau misalkan saya tarik diagonal tengah-tengahnya di sini nih. Ini misalkan titik P, ya enggak? Terus yang bawahnya tengah-tengahnya di sini ya. Ini misalkan titik Q ya, Q. Nah, kalau kita tarik nih, nah ke titik D, ini kan garis tinggi ya. Nah di P, ini juga sama. Kalau saya tarik ke apa namanya, ke titik H-nya, nah ini nih, ini garis tinggi juga. Nah sekarang kita lihat perpotongan antara dua bidangnya ada di sini nih. Di sini nih ya. Nah kita tulis aja ya. P Q R S deh, R sama S deh gitu. Nah di garis RS nih perpotongannya. Nah di garis RS. Oke. Nah ini kurang tepat nih gambarnya saya nih ya. Maksudnya apa nih kurang tepatnya nih ya, gambarnya seharusnya perpotongan ini nih apa namanya nih, antara garis AH dengan garis PD-nya. Nah, PD-nya. Nah, pas di sini nih. Pas di apa namanya perpotongan bidangnya. Nah, di garis RS-nya ya. Di sini ya, saya gambar di situ tengah-tengahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat bidang ini nih, bidang apa untuk lebih jelasnya nih, bidang HFBD.
ya, AFBD. Nah ini ya AFBD, kalau kita keluarkan, nah seperti inilah kurang lebih. Nah ini H, F, ini B, ini D gitu ya. Nah ini garis H ke Q nya tengah-tengah kan, ini Q. Terus D ke P nya juga di tengah-tengah kan, di tengah-tengah. Nah terus ini perpotongannya, ini perpotongannya di titik apa ya, PQRST, ini T deh ya, di T. Oke. Nah nanti sudutnya boleh yang ini nih ya, yang ini deh. Oke, yang ini boleh atau yang kiri juga boleh ya, tergantung nanti nih, kita lihat aja ya. Sudutnya ada dua kemungkinan sih, kalau nggak yang tumpul, kalau nggak yang lancip, kalau nggak yang tumpul. Nah kita pakai yang lancip dulu ya. Nah ini X nya di sini ya, sudut X nya. Nah kita cari X nya dari, ya ini kan sisinya nggak diketahui ya, kita misalkan sisinya 4 deh, sisinya 4. Nah sekarang kalau di NF kan jarak titik ya, titik ke tengah-tengah ya, yang di tengah nih, itu adalah ya di sini jarak apa namanya, haki deh, haki ya, itu adalah setengah A akar 6 ya, setengah A akar 6. Oke. Nah berarti kalau sisinya 4 dikali setengah jadi 2 akar 6. Nah jadi hakinya adalah 2 akar 6. Ini 2 akar 6. Nah karena kebagi 2, ini ya, ini kebagi 2, berarti jadinya kalau ini 2 akar 6 kebagi 2 jadi akar 6. Ini juga akar 6 nih, ini akar 6. Oke. Nah sekarang kita lihat HP. HP itu adalah tengah-tengah dari diagonal sisi HF ya. Nah berarti tengah-tengahnya kalau diagonal sisi kan, kalau sisinya 4, 4 akar 2. Nah tengah-tengahnya berarti 2 akar 2. Oke. Nah, kita pakai ini nih, segitiga ini nih ya. Segitiga ini enakan gimana ya? Sin 2x soalnya ya. Sin 2x itu sebentar, enakan di cos dulu deh. Ya. Pakai aturan cos, berarti kan jadinya cos x sama dengan, kalau segitiga ya, nyari cos x, sisi sampingnya dikuadratin ya di sini. Jadi akar 6 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat dikurang sisi depan ya. Berarti 2 akar 2 kuadrat dibagi 2 kali sisi sampingnya dikali ya. Akar 6 dikali akar 6. 6 tambah 6 12. Ini 2 akar 2 dikuadratin berarti 8 dibagi 2 dikali akar 6 kali akar 6 6 ya. 2 dikali 6 berarti 12. Nah ini jadi 4/12, atau kalau kita sederhanakan 1/3 ya. Nah cos sendiri adalah sami ya, sami. Nah kalau kita buat segitiga siku-siku ya, dengan sudutnya X, sampingnya 1, miringnya 3, berarti sisi depannya tinggal 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, akar 8 ya. Akar 8 tuh 2 akar 2. Nah berarti kalau kita mau nyari sin X, berarti adalah demi ya, demi. Nah berarti depannya 2 akar 2, miringnya 3, jadi 2/3 akar 2. Nah kita dapat itu ya, sin sama cosnya. Karena yang ditarik adalah sin 2x. Sin 2x itu 2 sin x gitu kan, dikali cos x. Nah berarti 2 dikali sin x nya adalah ini 2/3 akar 2, 2/3 akar 2. Terus cos x nya adalah 1/3 ya, dikali 1/3. Nah berarti 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, berarti 4/9 akar 2. Nah ini jawabannya yang D. Oke. Ini ada fungsi kuadrat mempunyai nilai tertinggi pada saat x nya 1/4 ya. Nah berarti artinya apa namanya, ini nilai tertinggi itu adalah x puncaknya ya. Berarti ini x puncak nih. Nah x puncak sendiri ada rumus ya kan, min B per 2A. Nah ini katanya apa, 1/4 katanya, 1/4. B nya adalah ini ya, min sama min jadi positif ya, jadi B plus 2 per 2 kali A nya B ya, 2B, sama dengan 1/4.
Ini dibagi 2 deh, ini jadi 2. Oke, kali silang. Berarti jadi 2B plus 4 sama dengan B ya. Ini pindah, berarti 2B dikurang B jadi B aja, 1B. Ini 4-nya pindah jadi min 4. Nah, berarti B-nya min 4. Berarti 2 betul ya, 1 salah. Oke. Nah, kalau 2 betul, 1 salah, otomatis jawabannya apa? 2 dan 4. Ya udah, ini pasti ya. Nah, mau dicek apa nggak usah? Kenapa? Gimana? Cek aja Kak, biar tahu caranya. Ya, oke, betul. Nah, sekarang kan naik ya. Naik nih, ada bahasa naik. Kita ini dulu. Kita masukin B-nya adalah min 4 kan ya. Jadi fungsinya sama dengan, kalau B-nya min 4 berarti min 4x kuadrat, min 4 tambah 2 jadi min 2, min sama min jadi positif 2 ya, 2x min 5. Nah, kalau fungsi naik itu turunan pertama lebih besar dari 0 kan, untuk naik ya. Nah, berarti kita turun ini jadi berapa nih? Min 8x ditambah 2 lebih besar dari 0. Berarti min 8x lebih besar dari min 2. Nah, dibagi minus 8 ya. Kalau dibagi minus, tandanya kebalik. Ini jadi positif, ini dibagi min 8 jadi 1/4. Nah, berarti x-nya kurang dari 1/4. Nah, kalau mau ditulis gitu kan ya, apa namanya? Ya, ini seharusnya ini nih nggak pakai sama dengan nih, ya. Seharusnya nggak pakai sama dengan juga nih. Kalau mau ditulis berarti gini. Ini 1/4. Nah, ini minus tak hingga. Nah, jadi kan kalau dibikin lambangnya ini 1/4, nah ke kiri nih. Nah, ini kan tak hingga itu artinya ini masih lurus ke kiri gitu ya, ke kiri gitu, sampai minus ya gitu. Nah, jadi lambangnya betul yang ini gitu. Oke. Nah, kalau turun nanti tinggal turunan pertama kurang dari 0 ya. Kalau ini kan kalau naik lebih besar, kalau turun kurang dari. Nah, nanti silakan dicari deh. Oke, ada pertanyaan. Nah, nomor selanjutnya, ini grafik fungsi kuadrat lagi, memotong sumbu x di 2 titik katanya. Dengan ini ya, 0 kurang dari x1 terus kurang dari x2. Dengan x2-nya lebih besar dari 2. Oke. Nah, ini kalau memotong di 2 titik terhadap sumbu x ya, di sini kan y-nya 0. Berarti kalau ini kita sama dengan 0 ya, berarti x kuadrat min a plus 3x ditambah a plus 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ternyata ya. Jadi kalau misalkan kita faktorkan, ini jadi x min 1 dikali x min a plus 2. Ini ya, sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita kali ini min ini dikali min 1 jadinya plus a plus 2 gitu kan ya. Terus kalau ini ditambah sama ini, ya enggak? Jadinya ini nih a plus 3 ya, minus a plus 3. Oke. Nah, ternyata bisa kita faktorkan. Nah, dari difaktorkan berarti jadinya x sama dengan 1 atau x sama dengan a plus 2 gitu ya. Nah, berarti ini x1-nya, ini x2-nya. Kenapa? Karena x2-nya kan lebih besar dari 2 ya kan. Nah, kalau misalkan x2-nya 1 nggak mungkin ya. Berarti ini adalah x1. Nah, ini berarti x2. Nah, x2-nya lebih besar dari 2 gitu kan. Nah, ini lebih besar dari 2. Nah, berarti didapat A-nya lebih besar dari 2 dikurang 2, 0. Berarti A-nya lebih besar dari 0. Nah, ini disimpan dulu ya, belum selesai. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya katanya memotong di 2 titik kan ya. Nah, kalau fungsi kuadrat memotong di 2 titik, syaratnya apa? Memotong di 2 titik. Nah, diskriminannya lebih besar dari 0, ya enggak? Yaitu b kuadrat min 4a kali c. Oke. Nah, b-nya ini nih. Kalau dikuadratin kan negatifnya hilang ya. Jadi sama aja kayak a plus 3 kuadrat min 4, a-nya 1, c-nya adalah a plus 2. Nah, lebih besar dari 0. Kita jabarkan.
A kuadrat plus 6A plus 9. Ini dikali jadinya min 4A min 8 lebih besar dari 0. Jadi A kuadrat plus 2A plus 1 ya, lebih besar dari 0. Kalau difaktorkan A plus 1 kuadrat ternyata. Nah, kalau kita buat garis bilangan berarti cuma 1 ya, di situ min 1 doang faktornya. Nah, ini positif ya, dipangkatin 2 juga positif, berarti paling kanan positif. Nah, karena pangkat genap ya faktornya, maka tetap tandanya. Oke. Nah, berarti kalau lebih besar ambil yang positif kan? Ambil yang positif, ambil yang positif. Nah, didapat ini ya penyelesaiannya. Nah, tinggal diiriskan dengan tadi yang kita dapat A-nya A-nya lebih besar dari 0. Nah, 0 kan di sini ya, 0. Nah, lebih besar berarti ke kanan. Nah, berarti irisannya ini didapat Didapat A lebih besar dari 0. Nah, ini jadinya A lebih besar dari 0 ya hasilnya. Nah, maka ini deh jawabannya yang 4 doang yang betul ya. Yang 4 doang. Ini salah, ini otomatis salah ya. Jadi karena di sini irisannya A lebih besar dari 0. Cukup banyak ya. Di sini pangkat 3 ya, derajat 3 kalau dibagi X min 2 sisanya 27. Nah, jadi kan kalau ada fungsi terus dibagi sama X min A gitu kan ya. Nah, ada sisanya gitu kan, ada sisanya. Nah, artinya apa? Artinya ini pembuat nolnya berarti sama dengan A ya, berarti FA itu sama dengan sisa gitu ya. Nah, langsung ke sini nih ya. Nah, maka kalau dibagi X min 2 berarti artinya F2 ya, F2 sisanya 27. Sisanya 27. Nah, F2 berarti kita masukin ke sini 2. 8 terus berapa nih? 4A plus 2B min 3 sama dengan 27. Ya enggak? Berarti 4A plus 2B ini kan jadi 5. Berarti 27 dikurang 5 22 ya. Nah, kalau kita bagi 2 deh, jadi 2A plus B sama dengan 11 gitu ya. Nah, kita simpen. Nah, kalimat selanjutnya kalau dibagi X plus 1 sisanya 3. Artinya F min 1 sama dengan 3. Kita masukin min 1, jadinya min 1 ya. Kalau dipangkatin 3, min 1 kuadratnya positif 1 dikali A jadinya A. Ini min 1 kali B jadi min B dikurang 3 sama dengan 3. Min 1 sama min 3 min 4. Kalau pindah jadi positif 4 ditambah 3 jadinya min B nya sama dengan 7. Nah, persamaan yang pertama sama persamaan kedua kita eliminasi aja ya. Jadi kalau kita jumlah, ini habis B nya jadinya 3A sama dengan 18. Berarti A nya 6 ya. A nya 6. Terus B nya berapa nih? Kalau kita masukin ke sini deh ya. Berarti 12 ditambah B sama dengan 11. Berarti B nya min 1 ya. Min 1, 11 dikurang 12. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dibagi X min 1 sisanya berapa? Nah, berarti kan kita masukin dulu A sama B nya ya. Di sini persamaannya jadi X pangkat 3, A nya 6 plus 6X kuadrat, B nya min 1 jadi min X min 3. Nah, berarti jadinya F1 ya, kan di sini dibagi X min 1 ya. Kalau ini sama dengan 0 berarti F1 yang ditanya ya. Nah, berarti ya sama dengan sisanya langsung masukin aja ke persamaannya. Jadinya 1 ditambah 6 dikurang 1 dikurang 3. Ini habis 1 dikurang 1 tinggal 6 dikurang 3, dapatnya 3 deh. Nah, yang E jawabannya.